Emas ini adalah salah satu instrumen favorit masyarakat Indonesia. Dan ini adalah instrumen yang sudah dikenal dari ribuan tahun yang lalu. Nah, hari ini kita akan coba lihat data. Kalau kita beli emas batangan, dibandingkan dengan kita beli saham perusahaan emas, mana sih yang lebih untung dalam 5-6 tahun terakhir ini? Tapi sebelum videonya mulai, kita akan disclaimer dulu ya. Ini penting sekali harus kita sampaikan. Yang pertama adalah video ini cocoknya untuk 500 juta ke atas. Seperti biasa ya, memang channel Kevin Hendrawan Investing itu untuk 500 juta ke atas cocoknya. Kemudian yang kedua, saya tidak mempunyai grup WA ataupun Telegram, teman-teman. Hati-hati ada orang yang mengatasnamakan saya, mau bikin grup-grup seperti itu, saya nggak punya grup. Oke? Selanjutnya, saya tidak pernah pasang iklan berbayar dimanapun. Jadi kalau ada iklan mengatasnamakan saya, menawarkan sesuatu, saya nggak pernah iklan, teman-teman ya. Jadi perhatikan ini baik-baik. Selanjutnya, saya juga nggak jualan kelas, teman-teman ya. Kalau ada yang bilang bahwa oh, ini gabung kelas Kevin Hendrawan, pasti bohong, teman-teman ya. Kemudian, saya tidak pernah menjanjikan juga iming-iming cuan cara kayak cepat, itu tidak ada, teman-teman. Jadi ini penting sekali untuk kita perhatikan bersama. Dan selanjutnya hati-hati konten bajakan menggunakan AI. Muka saya diedit-edit mengatasnamakan saya, hati-hati teman-teman ya. Saya tidak pernah iklan-iklan begituan ya. Kalau gitu kita langsung bahas aja bagaimana sih emas dalam 6 tahun ya, dari tahun 2020 nih. Dari awal tahun 2020, 2 Januari sampai 3 Maret. Kalau ini saya ambil data dari TradingView teman-teman ya. 2 Januari 2020 harganya 683 ribuan. Kemudian sekarang itu sudah mencapai 2.800.000 ya. Ini saya syuting di tanggal 3 ya. Itu kenaikannya 303,48%. Jadi kalau kamu investasi sekarang kurang lebih duitnya itu kali 4 lah gitu. Oke, ini kalau kita bicara emasnya, ini data yang saya dapat dari TradingView. Mungkin ada perbedaan sedikit dengan data di Pegadaian atau data di Emas Antam, yaitu wajar. Ini tujuannya untuk edukasi kita lihat kurang lebihnya ya. Kemudian kita lihat saham-saham perusahaan emas yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Antam ya. Kamu beli emas Antam. Kalau kamu beli emas batangannya, dibandingkan dengan kamu beli saham Antam, resultnya ternyata lebih tinggi. Dalam periode waktu yang sama, profitnya itu 421,89%. Jadi harganya dari cuma 845, terus terutama di 2025 ya, dia akan naik kencang sekali sampai sekarang di waktu saya syuting ini 4.410 harganya. Tanpa kamu ngapa-ngapain. Ini sama-sama kita diem aja ya. Jadi bukan trading, bukan jual beli. Kita beli dan diem aja nggak ngapa-ngapain. Ini untuk saham Antam. Kemudian saham lainnya. Jadi kita perbandingkannya dengan saham-saham perusahaan emas ya, yang berbau emas-emasan. Ada PSAB. PSAB dalam periode waktu yang sama untung 119,23%. Ini lebih rendah daripada beli emas batangannya ya, karena hanya 119%. Kemudian selanjutnya ada BRMS. BRMS juga salah satu perusahaan yang memiliki exposure di emas ya. Ini naiknya banyak sekali karena waktu itu harganya masih jauh banget. BRMS cuma 45 perak di waktu itu dan sekarang itu sudah menyentuh 980 dan sempat harganya menyentuh hampir 1.400-an. Jadi ini sempat sudah turun tapi regardless masih untung 2.077% kalau kamu hold di sini dan nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau kamu lupa password gitu ya, uangmu kali 21 dari modalmu tuh. Jadi tinggi sekali naiknya. Kemudian selanjutnya ada Harta ya. Harta ini kamu juga sering lihat ada toko emasnya di mall-mall itu ada juga. HRTA ini 2 Juni 2020 sampai 3 Maret harganya naik 1.300%. Jadi duitmu kali 14 tuh. Kalau kamu investasi dan nggak ngapa-ngapain. Dari 220 sampai ke 3090 teman-teman ya. Kemudian selanjutnya ada Archie. Archie ini tahun 2020 belum IPO. Jadi ini perhitungannya hanya mungkin sekitar berapa tahun tuh ya? Mungkin 4 tahunan ya. Archie naik 154,36% dari 745 ke 1895. Dan yang paling baru, ini saham baru banget ya, baru IPO tahun lalu, akhir tahun, saham emas. Sahamnya sesuai dengan nama ininya ya, Merdeka Gold Resources. Meskipun baru 1 tahunan, bahkan belum sampai ya, itu harganya sudah naik 134,72%. Ini tinggi nih ya. Dan saham ini sempat banyak dibahas di berbagai podcast karena ini launching pas hangat-hangatnya IHSG lagi tinggi-tinggi ya. Dari 3.600 sekarang sudah 8.400 ya di tengah saya syuting. Oke, maka dari
Yang tadi saya udah sampaikan, recapnya adalah ini, tabelnya. Nah ya, kalau emasnya aja 303%, kalau Antamnya, saham Antam lebih tinggi ya, 421%. Tadi ada emiten PSAB 119, BRMS, ini semuanya rekapnya seperti ini. Tapi ada satu hal yang mungkin kita perlu highlight ya, bahwa pajak emas batangan ini tidak final. Ya, teman-teman, ini harus diperhatikan dan ini akan mempengaruhi perhitungan yang tadi kita sudah lihat ya. Sehingga kalau kamu membeli emas batangan dan kemudian suatu hari emasnya itu dijual, kamu akan dikenakan pajak penghasilan. Jadi termasuk dalam income kamu lah. Termasuk dalam gaji, termasuk dalam pendapatan-pendapatan lainnya. Saya bukakan website dari kalkulator pajak ya, dari pajak resmi. Kita anggap kamu nggak punya gaji apapun. Kamu nggak punya income apapun, pokoknya income lainnya nol, dan kamu berinvestasi 1 miliar di tahun 2020, uangmu akan menjadi 4 miliaran, 4032 something. Jadi kamu profitnya 3,034.800.000 ya, 3M profitnya. Dari profit 3M ini, kita anggap seandainya kamu PTKP-nya adalah sudah menikah dan punya anak satu ya, kalau nggak salah itu 63 juta, dikurangin, jadi ketemunya segini, dan pajaknya itu 835.540.000 rupiah pajaknya yang harus kamu bayarkan. Oke? Jadi ingat, ini adalah minimum dan ini perhitungan yang pasti salah. Karena di sini harusnya nggak cuma 30 sekian. Kan kamu punya gaji, kamu punya hasil dari bisnismu, kamu punya lain-lain, maka ketemu di sini income-nya berapa, ditambah lagi 3M, nanti ketemunya harusnya pajaknya lebih besar lagi. Dan ini progresif ya, 5, 15%, 25, 35% tergantung seberapa besar income-mu. Jadi ini termasuk dalam penghasilanmu, tidak final. Itu yang terjadi di dalam emas batangan ya. Sehingga kalau ini dipotong, dan kamu berinvestasi 1 miliar, kita lihat di slide selanjutnya, maka duit 1 miliarmu ini, at the end, kalau kamu membeli emas batangan, yang mana 1 miliarmu itu profit 3 miliar, ya jadi 1 tambah 3M, dipotong pajak, ketemunya profitnya saja 2199, ya berkurang. Sedangkan kalau kamu membeli saham Antam, untung 421%, kena PPh final itu hanya 5 juta rupiah, ya. Kamu untung 4 miliar, cuma 5 juta rupiah, dan ada fee sekuritas jual beli 0,3%, 0,15 plus 0,1 ketemunya ya pajaknya nggak seberapa, masih untung 4,2 miliar. Ditambah lagi kalau harta, ini bisa lihat sendiri ya, HRTA kamu untung banyak sekali, 1M jadi 13 miliar. Kalau kamu beli PSAB jadi 1,1 miliar, kalau beli BRMS jadi 20,7M. Profitnya tok loh ini ya. Archie 1,5, dan juga yang terakhir adalah saham emas, hanya dalam waktu berapa bulan kamu udah untung 1,3 miliar rupiah. Oke? Maka kita bisa lihat next. Saldo akhir investasimu, jadi dari modalmu 1 miliar, kalau kamu beli emas aja jadi 3199, teman-teman ya. Kalau beli Antam jadi 5 miliar, kalau beli harta jadi 14 miliar, kalau beli PSAB di sini jadi 2M, duit 1M-mu. 21,7 kalau kamu beli BRMS, selanjutnya kalau kamu beli Archie jadi 2,5, ini belum 6 tahun, dan baru berapa bulan kamu beli saham emas jadi 2,3 miliar. Kurang lebih seperti itu perhitungannya. Video ini tuh bukan membandingkan mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Boleh aja kalau kamu lebih suka emas batangan, gak ada yang salah. Dan banyak seperti mungkin angkatan orang tua saya mungkin belum terlalu terbuka dengan saham, lebih suka dengan, oh saya mau sesuatu yang bisa dipegang, gak masalah. At the end yang paling penting sebetulnya kamu berinvestasi, daripada tidak sama sekali, hanya laying around nganggur di rekening bank, ya lebih baik kamu membeli emas batangan. Tapi kalau kamu lebih terbuka pikirannya, mungkin, oh nonton video ini lebih tahu bahwa, oh ya ternyata beli saham Antamnya juga hasilnya luar biasa. Antam atau maupun emiten-emiten lainnya yang bahkan ada yang sampai returnnya itu 20,7M ya, sama modal jadi 21. Tapi di sini yang paling berbeda adalah karena tadi ada pajak penghasilannya, dan itu pun progresif ya, terkena bersama dengan pendapatanmu lainnya. Tapi kalau kita hitung dengan simulasi kasar yang pasti salah, pajaknya itu kecil banget sebetulnya. Jadinya 3,199. Jadi sebenarnya returnnya 200% saja. Masih bagus, dalam 6 tahun bisa 200%, it's very good. Dibandingkan dengan mungkin reksadana pasar uang di sana ya mungkin hasilnya nggak segini dalam 6 tahun.
regardless, semua ini masih melebihi ekspektasi dan masih menghasilkan return yang luar biasa over 6 tahun. Cuman memang ternyata dari data yang kita dapatkan, investasi di saham perusahaan emas lebih menguntungkan dibandingkan dengan beli emas batangannya. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan. Yang paling terakhir, silahkan nonton video ini di mana saya develop AI untuk membantu kamu analisa saham, terutama saham-saham blue chip. Thank you.